Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Guntur Marsha. Saya berasal dari Universitas Nurul Hamzah, Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer ya. Di sini di video kali ini yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya yang dimana tugas ini adalah tugas pemrograman pemrograman 2 yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Novita Meli Kahar. Di sini tugasnya yaitu disuruh mencari 2 jurnal, hunting jurnal tentang penerapan Python, bahasa Python. 1 jurnal Indonesia, 1 jurnal internasional. Langsung saja ya, kita masuk ke jurnal Indonesia saja dulu. Setelah jurnal Indonesia, mari kita masuk ke jurnal internasionalnya. Kita langsung saja bacakan judulnya. Yang saya dapat adalah penerapan WebSocket pendeteksi suhu penyakit pancaroba dengan sistem sensor suhu tubuh. Nah, abstraknya, penelitian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan sistem pendeteksi suhu tubuh, yang dimana suhu tubuh manusia dapat memberikan dampak positif dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Sebagai negara dengan iklim tropis dan musim pancaroba yang sangat memicu peningkatan kasus penyakit menular, keberadaan sistem ini sangat menjadi krusial. Dengan menggunakan OpenCV dan protokol WebSocket dalam bahasa pemrograman Python, penelitian ini mampu memberikan respon yang cepat dalam mendeteksi perubahan suhu tubuh manusia. Hasil uji waktu menunjukkan performa yang baik dengan perbedaan waktu yang sangat minimal antara klien 1 sampai 3, sekitar 0,1 detik. Selain itu, hasil deteksi suhu tubuh dapat terbaca dengan jelas pada tampilan WebSocketnya, mengonfirmasi keandalan sistem dalam memberikan informasi yang akurat dan efisien pemeriksaan suhu tubuh manusia, sehingga dapat lebih dini mendeteksi potensi penyakit. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya relevan untuk mengatasi kondisi kesehatan saat ini, tetapi juga dapat menjadi langkah preventif yang signifikan dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Keberhasilan penggunaan OpenCV dan protokol WebSocket dalam proyek ini menegaskan bahwa teknologi yang canggih dapat memberikan dukungan yang solid untuk upaya-upaya pencegahan dan penanganan penyakit di Indonesia. Di sini diberikan oleh penulis yaitu sebuah kata kunci yang dimana kata kuncinya terdapat kata WebSocket, suhu tubuh, OpenCV, dan Python. Kita lanjut ke pendahuluan. Menurut WHO, kesehatan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan fisik, tetapi juga mencakup adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, penilaian kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan melibatkan 3 aspek fungsi utama, yakni yang pertama ada aspek fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga ada sosial. Seperti yang kita tahu atau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, termometer sangat sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk menentukan suhu dengan mengamati respon air raksa ketika digunakan secara tradisional, yaitu dengan menempatkannya pada titik tertentu untuk menilai suhu tubuh seseorang. Rentang suhu yang normal ya, tubuh adalah suhunya sekitar 36,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer konvensional dan sistem pendeteksi suhu via OpenCV dengan WebSocket Python ini memiliki perbedaan mendasar dalam metode pengukuran. Termometer tanpa kontak merupakan perangkat pengukur suhu yang memanfaatkan sensor inframerah yang sebagai mediumnya. Sementara sistem non kontak dengan OpenCV dan WebSocket
menggunakan kamera serta teknologi pengolahan citra untuk mendeteksi suhu tanpa kontak langsung dengan tubuh. Dengan keunggulan ini, sistem non-kontak mampu mengukur suhu secara cepat, tepat, dan akurat dalam jumlah yang sangat besar. Sistem ini pun menjadi solusi yang sangat efisien untuk pemeriksaan suhu massal di lingkungan publik atau area keramaian. Kita langsung saja, kita skip. Kalau mau membaca lebih lanjut bisa di pause. Ini saya berikan waktu 2 detik, 1, 2, oke. Kita masuk ke yang kedua, studi literaturnya, yang dimana kita bakalan masuk ke yang penyakit pancarobanya dulu. Lalu yang kedua malaria, yang 2.3-nya WebSocket, 2.4-nya WebSocket server, dan yang 5 WebSocket client, dan ke-6-nya Python, yang ke-7 OpenCV. Nah, kita masuk yang pertama. Kita baca singkat-singkat saja ya. Di sini pancaroba adalah periode transisi antara musim barat dan musim timur yang terjadi selama 3 bulan, yakni dari bulan Oktober hingga Desember. Selama musim ini terjadi kondisi cuaca yang cenderung tenang dengan angin dan gelombang laut yang mereda, sehingga memungkinkan penangkapan ikan yang melimpah. Oleh karena itu, masa ini dianggap sebagai waktu panen ikan. Penelitian ini fokus pada pendeteksian berbagai penyakit termasuk hipotermia, hiperpireksia, malaria, dan tipes. Jika suhu tubuh turun sampai di bawah 35,5 derajat Celcius, itu akan diidentifikasi sebagai kondisi hipotermia. Nah, hipotermia adalah kondisi darurat medis yang terjadi ketika tubuh kehilangan panas lebih dan cepat daripada yang dapat dihasilkannya. Suhu tubuh normal biasanya sekitar 237 derajat Celcius, dan seseorang dianggap mengalami hipotermia jika suhu tubuhnya turun di bawah 35 derajat Celcius. Sebaliknya, jika suhu tubuh lebih 40 derajat Celcius, itu akan terdeteksi sebagai malaria. Nah, ngomong-ngomong kita bicara malaria, kita langsung saja bahas tentang malarianya. Malaria merupakan suatu penyakit yang dipicu oleh infeksi protozoa dari kelompok Plasmodium dan dapat diidentifikasikan melalui gejala seperti demam disertai dengan rangkaian menggigil dan demam yang berlangsung sangat lama, sekitar 1 sampai 7 hari atau lebih dari 7 hari atau 14 hari ya. Pengetahuan tentang malaria telah ada sejak zaman Yunani kuno, khususnya terkait dengan protozoa Plasmodium, karena karakteristik klinis malaria yang mencolok seperti demam yang mengalami peningkatan dan penurunan secara teratur. Pada masa itu telah diidentifikasikan secara Febris tertiana dan Febris quartana. Selain itu, gejala lain termasuk perubahan pada ukuran limpa, di mana limpa dapat membesar, mengalami splenomegaly, dan menjadi keras. Oleh karena itu, pada masa itu penyakit ini sering disebut sebagai demam kurah. Nah, langsung kita masuk ke WebSocket. WebSocket di sini adalah protokol komunikasi full duplex yang berjalan pada protokol HTTP dengan menggunakan satu TCP soket dan memungkinkan dijalankan secara real time. Protokol ini menyediakan koneksi persisten yang memungkinkan pertukaran data secara efisien dan responsif tanpa perlu menginisialisasi koneksi ulang setiap kali ada pertukaran informasi. WebSocket dianggap sebagai solusi teknologi yang optimal untuk mencapai komunikasi real time terkait dengan aspek lalu lintas, latensi, dan keamanan jaringan. Lanjut ke WebSocket server. WebSocket server adalah komponen kunci dalam pengembangan aplikasi web real time yang memungkinkan komunikasi dua arah antara klien dan server
Pentingnya aplikasi web real time semakin meningkat dan WebSocket server memainkan peran krusial dalam mendukung komunikasi. Lalu ada WebSocket Client. WebSocket Client telah menjadi elemen kunci dalam pengembangan aplikasi web yang memanfaatkan pantauan suhu tubuh secara real time. Lanjut, kita langsung ke Python. Nah, Python ini didirikan pada bulan 1989 oleh Guido van. Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman umum tingkat tinggi yang sangat populer. Python terkenal karena karakteristiknya sebagai bahasa pemrograman yang tidak memerlukan proses kompilasi terpisah. Sebaliknya, ia dikompilasi menjadi bytecode dan dapat dieksekusi secara langsung. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang bersifat interaktif, berorientasi objek, dan memiliki kemampuan untuk beroperasi pada berbagai platform seperti Mac, Linux, dan Windows pun juga termasuk. Dikenal dengan filosofi desain yang menekankan keterbacaan kode. Bahasa pemrograman ini, Python, dapat dijalankan di berbagai platform yang telah menjadi salah satu bahasa populer terutama bidang data science, machine learning, dan IoT. Kelebihan interpretatif Python juga banyak dimanfaatkan, mulai dari keperluan prototyping, scripting untuk pengolahan infrastruktur, hingga pembuatan situs web berskala besar. Lanjut ke OpenCV. OpenCV adalah singkatan dari Open Source Computer Vision Library, merupakan kumpulan fungsi pemrograman. Nah, bisa dibaca lagi, ini identifikasi masalahnya, analisis kebutuhan, perancangan. Saya mohon maaf tidak bisa membaca semuanya karena waktu yang hanya bisa saya upload pada YouTube hanya 15 menit. Oke, kita menghemat saja. Ini bisa kalian post saja ya. Pengujian, ini testingnya. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu pengembangan sistem deteksi suhu tubuh non kontak menggunakan teknologi WebSocket dan OpenCV menjadi solusi yang efisien dalam mendeteksi dini perubahan suhu tubuh pada masyarakat yang menjadi indikator awal berbagai penyakit seperti hipotermia, hiperpireksia, malaria, dan tipes. Nah, bisa dibaca lebih lanjut. Ini ada daftar pusakanya. Kita lanjut saja pada jurnal yang kedua, yang dimana ini jurnal berbahasa Inggris. Judulnya adalah Snapper ML, Snapper Machine Learning, a Python-based framework to improve machine learning operation. Abstraknya, data science has emerged as a vital discipline applicable across kita besarin, saya nggak nampak, sorry, the medical industry sector. However, bisa dibaca, saya kurang lancar membacanya. Mohon maaf juga, suara saya sedikit tidak jelas. Di sini, oke, saya beri waktu 3 detik untuk kalian pause. Oke, lanjut. Ini 3 detik untuk kalian pause. Oke, 3 detik. 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 Oke. Nah, jadi saya menyebutkan kesimpulan saja ya dari jurnal yang kedua ini. Jurnal yang kedua ini itu membahas tentang bahasa Python itu dipakai untuk sebuah kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan buatan ini mengacu pada machine learning. Di sini sebuah perangkat itu bisa diberi sebuah kecerdasan melalui salah satunya bahasa Python ini. Nah, jadi seperti itulah. Di sini dia menjelaskan bagaimana caranya. Yap, baiklah temanku yang setelah menonton, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton dan semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.